Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan mulai ibadah keluarga Gereja Baptis Indonesia Karangpucung Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kita patut mengucap syukur kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ini hari yang luar biasa yang Tuhan sudah jadikan. Mari kita akan menyimak bersama-sama panggilan berbakti kita yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan, karena Dia begitu baik. Dia Bapa kita yang sungguh baik, kasih-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berterima kasih karena berkat-Nya bagi kita dalam hari keseharian. Dia tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Dia menyediakan bagi kita. Kiranya pujian ini akan semakin mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Engkau sungguh baik. Engkau memberkati kami begitu limpah.
Engkau memelihara kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini karya Tuhan yang indah. Kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak memuji memuliakan nama Engkau dan menaikkan syukur terima kasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Ini hari yang luar biasa, hari istimewa yang Tuhan jadikan, hari Minggu di mana umat Kristiani beribadah bersama-sama. Dan kita juga mengucap syukur tidak melewatkan hari ini untuk beribadah. Bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya. Kiranya kita boleh menikmati ibadah meskipun masih di rumah masing-masing dengan keluarga kita boleh bersukacita bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita meninggikan, kita akan menaikkan pujian kita, sukacita kita. Tuhanku Yesus.
Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang lalu Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Tidak pernah kami berkekurangan. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati baik kesehatan, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau sudah memberkati kehidupan kami, keluarga kami, kasih di antara kami, kesehatan di antara kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mempersembahkan persembahan persepuluhan kami pada hari ini ke hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Kiranya persembahan persepuluhan kami sungguh menolong setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di bumi ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan saat ini akan diiringi dengan pujian Aku Tak Khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunganya padang yang hiasi. Terlebih kita, anak-anak Tuhan, pasti dia luar biasa, dikasihinya luar biasa. Tidak perlu kita khawatir. Aku tak khawatir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak khawatir karena Allah memberkati kita, memelihara kita, dan kita akan semakin tidak khawatir, semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yaffo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menanggung itu lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Awak kapal menjadi kabut, masing-masing berteriak-teriak pada
Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita berunding supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka mengundi dan Musa yang mengundi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana kau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Saulnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau supaya orang menjadi janda dan tidak kami lagi, sebab kau semakin berdoa. Saulnya kepada mereka, angkatlah, aku campaklah, aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerangmu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayalah orang-orang itu sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyeramkan. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau kabulkan dan kami dari orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kemudian mereka menangkap Yunus, lalu mencampaknya ke dalam laut, dan laut berdiri mengambil. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengiklarkan masa. Maka atas pengakuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebaikan Tuhan begitu luar biasa, kasih-Nya begitu besar. Tidak hanya berkat yang Dia berikan kepada kita, tapi darah-Nya yang kudus boleh tercurah untuk kita, orang yang berdosa, orang-orang yang dikasih Tuhan, beroleh pengorbanan Yesus, sehingga kita mendapatkan keselamatan melaluinya. Dan setiap orang yang mau bertobat, ditebusnya pula. Tercurah darah yang kudus akan mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Henry. Di bumi kau
boleh berbicara secara pribadi kepada kita dan hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini saat ini, menikmati kebersamaan di dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, dan kebersamaan kami kiranya menjadi teladan bagi mereka di luar sana, dan keyakinan kami menjadi kekuatan bagi mereka serta kepercayaan agar mereka juga diselamatkan seperti kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tetap menyertai hingga hari ini, Engkau tetap memberkati hingga hari ini. Kami menyerahkan waktu ini di dalam kepercayaan kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua yang saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekasih dalam Yesus Kristus Tuhan? Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan sampai hari ini kita boleh menikmati ibadah, kita boleh sama-sama melihat satu dengan yang lain bersama dengan keluarga, menandakan bahwa kita baik, menandakan kita sehat, masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita berjuang menghadapi kehidupan kita untuk hari-hari ke depan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, percayalah Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah, Dia tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami persoalan yang lebih berat daripada kemampuan-kemampuan kita. Percayalah, Dia tahu atas segala apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Dia begitu mengenal kita. Apakah kita mengenal Dia? Kenalah, dalamilah, maka kita akan merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Bapak Ibu sekasih, puji nama Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan mengejar pelarian kita. Mungkin ada yang bertanya, memangnya saya pelarian? Bukan. Tetapi terkadang tanpa kita sadari kita sedang menjadi pelarian dan kita berlari daripada Tuhan, berlari menjauh daripada Tuhan, berlari meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Mungkin hanya sebentar, atau mungkin ada yang pada waktu yang lama. Bapak Ibu saudara kasih, hari ini Tuhan mengejar pelarian kita. Terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ada 3 alasan Tuhan mengejar pelarian kita. Bapak Ibu saudara kasih, yang pertama adalah panggilan kepada kita. Yang kedua adalah akibat daripada ketidaktaatan kita terhadap panggilan. Yang terakhir, memulihkan panggilan kita. Jadi semuanya adalah bentuk pengejaran Tuhan terhadap pelarian kita. Dia mau kita kembali kepada panggilan kita di dalam Dia. Bapak Ibu saudara kasih, ada 3 sifat khas Allah yang tidak bisa orang mengaku-aku bahwa Dia adalah Allah, karena memang tidak ada bahwa Dia adalah yang harus disembah. Sifat khas Allah adalah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atau yang kita kenal dengan omnipoten. Allah Maha Hadir, yaitu omnipresent, dan Allah Maha Tahu, yaitu omniscient. Kitab ini penuh dengan tindakan adikodrati Allah dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi. Allah memakai para nabi pada zaman perjanjian lama untuk menyampaikan berita tentang hukuman dan pengharapan. Apa yang terjadi jika nabi tidak patuh dan tidak bersedia menyampaikan berita penting ini? Bapak Ibu, memang kita bukan nabi. Kita tidak hidup lagi di zaman nabi-nabi, tetapi kita adalah imamat yang raja. Kita juga penyampai. Kita adalah hamba Tuhan. Nabi adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang selalu siap dipakai oleh Tuhan. Semua kitab di dalam kitab nabi lainnya berisi begitu banyak nubuat dari apa yang dilakukan oleh nabi itu, dan nabi itu menjadi nama dari kitabnya. Tetapi beda dengan kitab Yunus ini. Kitab Yunus ini hanya berisi tentang 1 nubuat
sangat kuat. Yaitu di pasal 3 ayat yang keempat berkata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, ini bukan satu ajakan pertobatan, tetapi ini satu memang bentuk hukuman. Kenapa? Ini masih dalam perkataan yang disampaikan oleh Yunus karena dia masih ada emosi, dia marah, dia belum menerima, tetapi dia mau melakukan. Walaupun sebelumnya dia kabur dari panggilan, tapi dia menghadapi panggilan itu walaupun masih ada gejolak di dalam dirinya. Oleh sebab itu dia bilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, 40 hari, kalau kita ingat 40 hari itu sama dengan puasanya Tuhan Yesus 40 hari. Lalu ada juga 40 hari yang lain, di mana pada hari itu memang ada perjuangan bagaimana berpuasa. Dan memang kalau kita tahu selanjutnya kisah bangsa Niniwe ini, mereka berpuasa dalam 40 hari. Sungguh luar biasa apa yang terjadi akhirnya. Akhirnya kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, ada penyesalan Tuhan, dan memang sudah direncanakan, bukan dadakan. Memang direncanakan mau menghukum, tetapi akhirnya menyesal dan tidak jadi menghukum, malah memberikan kasih karunia kepada mereka. Pembuangan di Babel dipandang sebagai hukuman sebab umat telah berpaling dari Tuhan. Sesudah pembuangan, umat bergumul bagaimana menjaga diri mereka tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Menurut umat Israel pada saat itu, cara terbaik yang dilakukan adalah dengan memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain. Dan kitab Yunus ini sesuai dari pasal 1 dengan pasal yang terakhir dikatakan melawan sikap sombong dan tidak toleran umat Israel terhadap orang-orang bukan Yahudi, dengan menunjukkan kepada mereka, kepada umat, betapa bodohnya terus-menerus membatasi Allah hanya untuk diri sendiri. Sebab Allah adalah Allah untuk semua orang, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu luar biasa, maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Yang mengetahui sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya, apa yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa, apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita, apa yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Bapak Ibu saudara kasih, Allah bisa menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja, termasuk kepada musuh. Maka dari itu ada pengajaran kasihilah musuhmu juga. Asyur pada saat itu adalah sebuah kekuatan yang menaklukkan bangsa-bangsa lain dengan cara memisahkan keluarga-keluarga. Hari ini kita bersama dengan keluarga, berarti kita tidak di dalam kekuasaan yang jahat itu. Karena kalau ada orang memisahkan keluarga-keluarga, itu adalah bentuk kejahatan. Keluarga dipersatukan, keluarga-keluarga tidak dipisahkan. Asyur dibenci oleh banyak bangsa, terutama bangsa Israel. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Niniwe dan Tarsis adalah jalur yang berlawanan. Yunus pergi ke Tarsis melalui Yafo. Jadi dia melawan arah. Apa? Sama dengan kisah hidupnya, dia sedang berlawanan dengan panggilan Allah. Dia membelakangi panggilannya. Dia melupakan, dia mau meninggalkan, dia tidak peduli dengan hal itu. Sesungguhnya Yunus begitu luar biasa dalam hidupnya. Yunus adalah seorang nabi Allah. Nama Yunus artinya adalah merpati atau burung merpati, atau memang burung yang tidak berakal. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan hanyalah ketulusan. Sungguh luar biasa. Yunus ketika dia mulai melakukan ketulusan, maka penyertaan Tuhan terjadi. Kalau Bapak Ibu ada yang memiliki nama yang sama, bersyukurlah. Bukan berarti kita tidak pintar, tetapi yang diutamakan dalam hidup adalah ketulusan. Dari semua tempat yang bisa dikunjungi Yunus karena diutus Allah, Niniwe menurut Yunus adalah tempat yang tersulit. Akhirnya Yunus menghindar. Memang menghindarnya Yunus bukan karena jahatnya kota Niniwe saja, melainkan karena Yunus mengenal sifat Allah, mengenal karakter Allah.
hakim yang akan menghukum, memberikan hukuman. Namun ternyata pada akhirnya bisa saja semuanya terjadi berbalik 180 derajat. Dan benar memang kalau kita sudah membaca atau mendengar kisah Yunus ini, di dalam kitab Yunus ini memang benar Allah akhirnya mengampuni betul 180% apa yang dilakukan oleh Allah, dan betul memang tebakan Yunus. Tetapi namanya nabi pada saat itu tugasnya hanyalah melakukan dan menyampaikan, bukan mengambil keputusan di dalam dirinya sendiri. Itu namanya orang yang dipakai oleh Allah. Bapak Ibu, kita adalah orang yang dipakai oleh Allah. Kita adalah hamba Allah juga. Kita hamba Tuhan. Kita tidak mengambil keputusan sendiri. Memang banyak yang kita inginkan. Maunya saya begini, maunya saya begitu, langkahnya harusnya begini. Tetapi Bapak Ibu, kita belajar pada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka mengutamakan untuk mengedepankan apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka berpengalaman baik di dalam kehidupan mereka, baik di dalam pelayanan mereka, baik di dalam peperangan mereka, baik di dalam kepemimpinan mereka. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang berhasil? Karena mereka disertai oleh Tuhan, karena mereka mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lakukan. Karena semua perencanaannya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Yesus menyamakan dirinya dengan Yunus. Makanya di dalam Matius 12 ayat 39 sampai 41 sebagian saya katakan angkatan yang jahat ini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Apakah kita sedang menuntut suatu tanda? Mungkin ada yang berharap Tuhan berikan tandanya kalau pandemi ini berakhir. Tuhan berikan tandanya kalau kami akan dipulihkan. Tuhan berikan tandanya kalau semuanya kehidupan kami diberkati. Tandanya apa? Tuhan berikan tandanya kalau memang Kau menyertai. Hati-hati ketika kita hanya menuntut tanda. Harusnya kita orang percaya bukanlah menuntut tanda, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tanpa mengesampingkan iman percaya kita di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Tuhan mengejar pelarian kita, alasan yang pertama adalah panggilan kepada kita. Ini berbicara mengenai Allah Maha Tahu. Ketika Dia memanggil, Dia Maha Tahu, omniscient. Yang pertama, Tuhan tahu siapa dan di mana kita. Tuhan tahu siapa Yunus. Yunus adalah sesungguhnya hamba Tuhan, nabi yang taat. Dia berhasil di dalam apa yang dilakukannya ketika dia taat. Tetapi ketika saat ini, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Yunus akan pergi meninggalkannya? Pasti Tuhan tahu. Dan juga dikatakan Tuhan tahu bagaimana Yunus memang dengan segala keterbatasan, maka dari itu Tuhan memilih Yunus. Walaupun tidak dijelaskan apakah Yunus itu tidak berakal, tetapi yang jelas sesuai dengan namanya memang dia memiliki ketulusan yang luar biasa. Hanya saja pada perkara ini ada mulai pergeseran-pergeseran. Yunus juga dikatakan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, dia adalah seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dia sendiri mengakui dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tidak mudah orang mengakui saya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi Yunus ini berani dan memang dia benar-benar takut akan Tuhan. Hanya saja seseorang yang hidup takut akan Tuhan, godaan yang paling besar adalah dirinya sendiri. Ketika dia mulai dengan pola pikirnya, karena tetap ada duri dalam daging, tetap ada daging sekalipun roh itu menurun, tetapi daging lemah. Sekuat-kuatnya siapakah Yunus? Yunus adalah manusia, punya kelemahan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu di mana Yunus akan berada. Yunus pergi ke Yafo, Tuhan tahu. Yunus ada di tengah lautan menuju kepada Tarsis, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan ada
Yang kedua, Tuhan tahu keterbatasan pengetahuan atau tingkat pengetahuan dan kemampuan kita. Tuhan tahu tentang Yunus, keterbatasan Yunus. Kenapa yang dipilih untuk tugas yang begitu sulit ini Yunus? Karena Tuhan tahu kapasitas, kapabilitas yang Yunus miliki begitu luar biasa. Ketika dia taat melakukan, maka dia berhasil, dan nama Tuhan memang yang dimuliakan oleh mereka yang sudah dilayani oleh nubuatan Yunus. Bapak Ibu saudara kasih, Yunus ini adalah seorang yang terbuka, seorang yang sesungguhnya memiliki sifat-sifat yang baik. Dia seorang yang beriman. Dan Tuhan tahu pada bagian yang ketiga, Tuhan tahu sifat dan karakter kita. Tuhan tahu sifat dan karakter Yunus. Dia tahu siapa kita kalau memang kita orang baik, dia tahu. Dia tahu kalau kita orang yang suka memberi, dia tahu. Tidak perlu kita juga menggembar-gemborkan berlebihan. Dia tahu kalau kita melayani Tuhan, dia tahu. Tidak perlu kita hitung-hitungan berlebihan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana cara membalas. Tinggal bagaimana, apakah kita sudah membalas dengan penuh ketulusan, dengan penuh kekudusan. Bapak Ibu saudara terkasih, pada bagian yang keempat, Tuhan tahu sikap dan perbuatan kita. Yunus punya sikap pemberani. Dia tegas. Ketika dia mengambil keputusan, dia tegas. Dia adalah orang bertanggung jawab. Dia juga bukan pengemis. Dia membayar ketika dia harus pergi berlayar ke Tarsis, dia bayar sendiri. Dia memodalkan dirinya untuk keputusannya. Dia tidak menjadi pengemis. Padahal di dalam kehidupannya Tuhan menyertai dan memberkati dia ketika dia melakukan. Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita bersusah-susah. Tidak perlu kita mengeluarkan yang begitu berlebih, bahkan yang di luar dugaan. Yunus harus mempersiapkan dana khusus untuk perjalanannya. Padahal dia tinggal berangkat ke Niniwe, di mana Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu, terkadang kalau kita melawan panggilan, ada saja yang terjadi. Tuhan tahu sikap dan perbuatan kita. Memang sikap Yunus ini dapat menjadi contoh agar kita tidak mudah tersandung di dalamnya. Sikap kita bukanlah sikap yang mengikuti arus bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi senang, oke. Kalau lagi tidak senang, tidak oke. Kalau kita lagi bahagia, ada berkat, oke. Kalau tidak ada berkat, kurang berkat, tidak oke. Tidak seperti itu. Kalau kita lagi mau, oke. Kalau tidak mau, ya tidak oke. Kalau suara Tuhan, firman Tuhan sudah begitu jelas, tidak ada lagi sudut pandang dari kita. Kita hanya perlu pergi dan taat. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Abraham, dia disuruh pergi, dia harus meninggalkan zona nyamannya, dan dia pergi. Bapak Ibu saudara kasih, bagian yang kelima di dalam panggilannya kepada kita, panggilannya kepada Yunus, Tuhan tahu maksud dan tujuannya dalam kita. Dia begitu tahu apa yang diinginkannya di dalam kita. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus hanya dikasih tugas yang mudah, bangun, pergi, lalu berseru, sudah selesai. Tidak ada tugas yang lainnya lagi. Tidak disuruh menyembuhkan, tidak disuruh bersaksi, bercerita, tidak. Tugas yang hanya satu saja, ternyata dapat menjadi godaan untuk kabur, untuk lari daripada tugas tersebut. Memang ini begitu menegur kehidupan saya. Mungkin juga dapat menegur kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita mampu melakukan banyak hal, tapi ketika satu hal kita dipercayakan oleh Tuhan, kita tidak mampu menyelesaikannya. Padahal tugas itu adalah tugas yang Tuhan berikan. Bukan tugas hari lepas hari kita,
Mungkin kita bisa melewati hari lepas hari dengan tugas kita mencari makan, bekerja, bagaimana kita mengelola kehidupan rumah tangga, mengelola dapur kita, ruang tamu kita, kamar tidur kita, atau apapun tugas-tugas sekolah kita. Tetapi ketika tugas dari Tuhan, ternyata kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Itu adalah tantangan. Bapak Ibu boleh mengingat, apakah pernah meninggalkan hal itu? Coba renungkan, lalu ambil keputusan, Tuhan, saya mau kembali menyelesaikan tugas saya itu. Tuhan, saya mau kembali membayar nasar-nasar saya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Engkau seumur hidup, karena hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu sudah kasih ayat yang ke-17, Tuhan tahu maksud dan tujuannya dalam kita. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-17, kalau Bapak Ibu bisa melihat, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi ini adalah penentuan Tuhan. Penentuan Tuhan, jadi Tuhan yang menentukan datanglah ikan. Bukan diperintahkan, tapi ditentukan Tuhan. Kejadiannya mak beduduk. Apa itu bahasa yang benarnya? Tiba-tiba datanglah ikan besar menelan Yunus. Ingat, bukan memakan Yunus, bukan menangkap Yunus, menelan Yunus. Kalau menangkap seakan-akan ada kejahatan. Menelan Yunus, ditelan. Untuk apa? Untuk dapat tinggal di dalam perut ikan itu. Tidak perlu kita mencari tahu ikannya seperti apa, memang tidak juga dijelaskan. Banyak orang bilang ikan paus, ternyata tidak juga. Pokoknya ikan besar, entah itu ikan di zaman purbakala, ikan apapun itu, ikan itu terjadi dan dibuat, diciptakan begitu saja oleh Tuhan. Nanti kalau kita bisa melihat di bagian selanjutnya, betul, memang Tuhan itu menjadikan dengan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu terkasih, yang pertama ini panggilan kepada kita, percayalah Dia Maha Tahu ketika Dia memanggil kita. Kalau saat ini kita dipanggil, kalau Bapak Ibu saat ini sedang ibadah, Bapak Ibu memimpin ibadah di rumah, Bapak Ibu dipanggil oleh Allah. Kalau Bapak Ibu melayani juga, ada yang membaca Alkitab, ada yang memimpin pujian, ada yang memimpin doa, percayalah itu adalah bagian yang Tuhan percayakan di dalam panggilan. Selain sebagai anak Tuhan, selain sebagai hamba Tuhan, kita diminta juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang diminta untuk menyampaikan kebenaran, sampaikanlah. Panjang pendeknya, tanya Tuhan apa yang pantas untuk disampaikan. Karena tidak semua perkataan harus disampaikan. Bapak Ibu sudah dikasih. Bagian yang kedua, ketika kita mulai menunjukkan ketidaktaatan terhadap panggilan, ketika kita mulai tidak taat kepada panggilan, maka Allah pun makin menunjukkan kemahakuasaannya, yang kita kenal dengan Allah Maha Kuasa, itu omnipoten. Dia begitu luar biasa. Dia mampu untuk mengerahkan semuanya. Bahkan kalau kita melihat, dikatakan Tuhan berkuasa atas kita. Yang pertama, Dia datang, Dia memberikan firman, Dia berkuasa dalam firman. Ayat 1:17 dan pasal 2 ayat 10, ketika Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut, Allah berfirman kepada ikan itu. Allah tidak memerintahkan, tetapi Allah berfirman. Kenapa harus berfirman? Jadi ini memang satu penentuan yang hanya tahu, tidak ada pertumbuhan, ikan itu menjadi besar, tidak. Ikan itu memang difirmankan, ikan itu besar, ikan itu memuntahkan. Allah berfirman, bukan sekedar perintah menyuruh, tetapi ini adalah kuasa, memang keinginan Allah, memang maksud Allah, memang tujuan Allah, bagian dari bentuk pertolongan Allah. Bapak Ibu, ketika berbicara ketidaktaatan dan ikan itu menelan Yunus,
Allah menolong dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu, Allah tidak menolong hanya dengan perkataan, Allah menolong dengan kuasa-Nya. Kalau Bapak Ibu hari ini hanya bisa berkata-kata akan firman, imani dan yakini, maka Allah akan menolong dengan kuasa. Kalau Bapak Ibu tidak mampu menolong orang lain, doakan, imani, yakinkan firman yang masuk di dalam diri kita untuk mendoakan orang lain yang kita mau tolong. Percayalah, Allah menolong dengan kuasa-Nya, Bapak Ibu. Dan kuasa-Nya itu adalah kuasa yang dahsyat luar biasa. Yang kedua, dikatakan berkuasa dalam kehendak-Nya. Selain Dia berkuasa dalam firman-Nya, Dia berkuasa dalam kehendak-Nya. Kalau dikatakan di sini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Allah tidak mau hamba-Nya untuk menjauh dari Dia. Itu kehendak-Nya. Oleh sebab itu ayat yang keempat, setelah Yunus mencoba melarikan diri, tetapi langsung disambung ayat yang keempat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kenapa Allah tidak langsung menghancurkan kapal itu? Karena Allah tidak marah kepada Yunus. Allah mau memakai Yunus. Tetapi memang ada tekanan-tekanan yang membuat seseorang menjadi sadar. Tetapi tidak akan mengganggu. Itu yang dinamakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Terkadang penderitaan boleh datang dalam hidup kita agar menyadarkan kita untuk kita lebih bersandar kepada Tuhan. Terkadang persoalan kita harus dijauhkan dari keinginan kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menurunkan angin ribut. Kalau di Perjanjian Baru kita tahunya Tuhan meredakan badai dan angin ribut. Tetapi di sini Tuhan menurunkan angin ribut. Menurunkannya kemana? Ke laut. Sehingga ada ketakutan yang besar. Sehingga orang akan melihat kekuasaan Allah. Siapa ini? Kalau kita melihat, memang ada ketakutan-ketakutan. Tetapi itulah Tuhan kita. Kalau ada ketidaktaatan, Dia bertindak bukan untuk menegur saja, bukan untuk menghukum saja, tetapi untuk menyadarkan kita agar kita bisa kembali kepada panggilannya, kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, menjauhkan diri kepada Tuhan. Pada ayat yang ketiga ini memang dikatakan Yunus menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke suatu tempat yang berlawanan. Allah tidak ingin kita menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Sekalipun, sedetik pun Dia tidak mau kita jauh dari Dia. Karena Dia mau mengasihi kita, karena Dia mau selalu bersama dengan kita. Mungkin seringkali kita yang bernyanyi bersamamu Bapa, kita yang ingin bersama Bapa. Sesungguhnya jauh lebih besar Bapa yang bersama dengan kita, Tuhan bersama dengan kita. Bagian yang diberikan kepercayaan kepada kita adalah ibadah-ibadah, persekutuan agar kita dekat dengan Dia. Sesungguhnya Dia ingin ketika kita melakukan ibadah persekutuan, renungan-renungan, doa-doa, Dia ingin bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Ketidaktaatan membuat kita semakin jauh. Bapak Ibu, taatilah firman Tuhan, taatilah firman-Nya. Bagian yang ketiga di dalam ketidaktaatan terhadap panggilan Allah adalah memberikan dampak dalam perjalanan hidup. Kalau Bapak Ibu punya perjalanan hidup hingga hari ini, kalau Bapak Ibu merasa sedih, merasa susah dalam perjalanan hidup hingga saat ini, coba renungkan hal ini. Apakah ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh saya juga. Saya sedang merenung mengenai hal ini. Apa iya? Apa benar?
Tetapi ketika perenungan itu menjadi satu bentuk yang boleh direnungkan, bukan hanya menjadi rema dalam hidup. Ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Betul, ketidaktaatan terhadap panggilan akan memberikan dampak dalam perjalanan hidup. Ketika kita mulai iri dengan kehidupan orang, kita mulai gagal. Ketika kita mulai memiliki keyakinan yang lain selain daripada bersandar kepada Tuhan, kita mulai gagal. Bagian yang pertama, dampak terhadap siapa? Terhadap orang lain. Bapak Ibu, Yunus ini dia pergi naik kapal ke tempat lain, ke Tarsis. Dia memberikan dampak kepada orang lain. Orang lain memiliki hidup yang takut, memiliki hidup yang ketakutan. Harusnya mereka mungkin ada yang ingin tamasya pergi ke Tarsis, berharap terjadi sukacita di sana, dalam perjalanan ingin menikmati suasana laut. Tetapi ternyata dalam perjalanan mereka ketemu dengan badai yang begitu luar biasa. Ini badai bukan badai hidup saja, ini sungguh-sungguh badai. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami, saya juga belum mengalami badai, jangan sampai kita mengalaminya. Cukup apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita bahwa ketidaktaatan adalah dampak dalam perjalanan hidup bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu melihat kenapa ada orang lain yang tidak suka dengan kita, kenapa ada orang lain yang ingin memutuskan hubungan dengan kita, kenapa ada orang lain yang seakan-akan ingin menjauhkan diri dari kita, kenapa ada orang lain yang mungkin merepotkan hidup kita. Periksalah apakah ada ketidaktaatan dalam kehidupan kita bersama. Merepotkan bukan dalam arti minta bantuan, merepotkan dalam arti memang orang ini berlaku kurang baik. Lalu yang kedua di dalam memberikan dampak dalam perjalanan hidup adalah memberikan dampak kepada diri sendiri. Mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, Yunus mendapatkan dampak di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidup Yunus? Karena ketidaktaatannya, dia harus dicampakkan. Bukan karena undian yang memang menuju kepada dia, tetapi karena memang dia harus dicampakkan, dia harus dibuang. Memang juga itu akibat pengakuan daripada Yunus sendiri. Yunus meminta, buanglah aku, campakkanlah aku. Mungkin saja badai ini akan berlalu. Ayat 12 dikatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu. Badai besar ini menyerang. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya badai, ternyata badai besar. Tetapi Bapak Ibu lihat, manusia tetap memiliki kasih, betul? Mereka yang sudah mengundi dan Yunus menjadi orang yang terpilih akan undian itu, kita lihat ayat yang ke-13. Mereka tidak langsung membuang Yunus. Mereka berupaya ingin membuang Yunus di darat. Mereka berdayung. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Allah punya rencana, bukan diturunkan di darat, turunkan di sini saat ini juga. Bapak Ibu, sakit penyakit, hukuman, persoalan dapat datang di mana? Di mana saja, di tempat di mana kita berada saat ini, bisa saja. Kalau di New York, kalau tidak salah, ada berita kebanyakan orang yang masuk rumah sakit adalah mereka yang diam di rumah. Itu lucu, tetapi juga penuh dengan kesedihan. Juga menjadi pertanyaan, kita yang diam di rumah bagaimana? Tapi percayalah, bukan karena jauhnya New York dengan Indonesia, apalagi dengan Karangkucung, tidak mungkin terjadi hal itu. Segala sesuatunya mungkin saja terjadi. Yang terpenting adalah jangan menjadi
menjadi pribadi yang tidak taat terhadap panggilan. Karena nanti ada dampak-dampak oleh karena ketidaktaatan itu. Baik akan terjadi kepada orang yang di sekitar kita ataupun terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Bapak Ibu, taatilah Tuhan, taatilah firman-Nya. Ayat yang 17 bercerita tentang bagaimana Allah atau Tuhan memulihkan panggilan kita. Ini adalah bagian yang terakhir, bercerita tentang Allah Maha Adil. Kehadirannya memang ditunjukkan ketika Dia berada di laut itu, ketika Dia berada bersama dengan badai besar itu. Saya yakin Dia memperhatikan kejadian itu. Oleh sebab itu, ketika Yunus sudah dibuang ke laut, ketika badai itu menjadi tenang, pastinya Yunus mengalami kesulitan untuk ke pinggir pantai atau ke pinggir laut. Allah dengan segera menolong. Dengan cara apa? Ikan besar atas penentuan Tuhan datang menelan Yunus. Dalam perjalanan yang tidak diketahui oleh Yunus melewati apa saja. Kenapa harus 3 hari? Kenapa harus 3 hari, 3 malam lamanya? Bapak Ibu, mungkin itu adalah hari perenungan. Tapi memang karena ini kisah, ada yang menyamakannya dengan kisah Yesus. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Pada hari yang ketiga Yunus diubahkan pola pikirnya. Di dalam pasal yang kedua dia berdoa begitu banyak, dipulihkan. Dipulihkan apanya? Dipulihkan panggilannya. Dia kembali sadar, Tuhan, saya mau kembali pada panggilan, saya mau melaksanakan tugas saya. Apa yang terjadi? 2 ayat yang ke-10. Yunus sampai di darat. Yunus sampai kepada tugasnya, yaitu menyampaikan nubuat dari Tuhan untuk Niniwe. Bapak Ibu Saudara terkasih, keselamatan hadir dalam hidup kita kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi orang yang dikasihinya. Kita pasti punya panggilan, sekalipun kita punya ketidaktaatan. Allah karena kasih-Nya yang besar mau memberikan pemulihan terhadap kita, orang yang sangat mencintainya. Bapak Ibu bersyukurlah kalau sampai hari ini keselamatan ada dalam kita. Tuhan mengejar pelarian kita. Jangan lari jauh-jauh, karena pasti ketangkap. Lari dekat pun tertangkap. Lebih baik tetaplah bersama dengan Tuhan. Bangun hubungan, perbaiki hubungan lebih baik. Maka Dia akan memulihkan kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan kita. Dia begitu luar biasa kasih-Nya terhadap kita. Manusia bisa dengan jelas dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Namun penolakan terhadap panggilan tidak akan menghilangkan kewajiban seseorang untuk menyampaikan pesan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bisa kabur kemanapun, pergi kemanapun, tapi tidak menghilangkan tugas kita, tidak menghilangkan kewajiban kita untuk menyampaikan firman Allah. Terlebih amanat agung Tuhan tidak menghilangkan. Kita mungkin saat ini ibadah di rumah, tidak menghilangkan kewajiban kita untuk melaksanakan amanat agung. Itu tetap ada di dalam hidup kita, tetap ada dalam panggilan kita. Karena panggilannya adalah untuk melaksanakan tugasnya. Allah akan mengirimkan badai untuk mengajarkan hikmat, kesetiaan, dan seekor ikan untuk memulihkan panggilan seseorang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bersyukurlah kalau pada hari ini kita boleh diingatkan bagaimana kisah yang begitu luar biasa. Ini hanya diawali dengan pasal yang pertama, tetapi ini sudah menceritakan mengenai panggilan dan mengenai pertolongan Tuhan. Awal dan akhir sudah dilakukan. Terlebih nanti berbicara tentang Niniwe, bagaimana Allah sesungguhnya punya kerinduan besar agar setiap orang kembali kepadanya, menjadi miliknya,
bertobat, berpaling, dan kembali hidup, takut akan Allah. Seperti halnya mereka yang ada di dalam kapal. Ketika mereka melemparkan Yunus ke laut, lalu kapal itu kembali berjalan dengan baik, badai pun reda. Mereka menjadi takut dan mereka menyembah pada Allahnya Yunus. Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin yang kita tahu itu adalah penderitaan, itu adalah persoalan, percayalah kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kalau kita memperkenalkan kehidupan kita bahwa siapa kita, maka kehidupan kita tetap akan menjadi berkat dan kita akan diberkati. Terimalah firman Tuhan dan percayalah bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama dengan keluarga kami tempat ini. Kami boleh melihat mereka. Kami boleh mungkin bergandengan tangan, atau mungkin kami boleh merasakan getaran-getaran rasa bagaimana Roh Kudus bekerja di antara kami. Biarlah kasih sayang kepada Tuhan seperti kasih Tuhan terhadap bangsa Niniwe dan terhadap Yunus khususnya terjadi. Ampunilah kami dan berikanlah kasih karunia itu kepada kami, sehingga kami boleh dipulihkan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini setiap jemaat baik yang ada di Karangpucung dan sekitarnya maupun di luar kota maupun di luar pulau, Engkau memberkati. Juga termasuk ada yang di luar negeri, Engkau memberkati. Biarlah mereka mengingat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa. Mereka boleh diberkati bagaimana penyertaan Tuhan sampai hari ini. Mereka juga boleh mengingat bagaimana mereka boleh bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas kepercayaan kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian kita. Kita akan meresponi ibadah kita dengan menaikkan pujian Tuhan menuntun hidup. Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangan yang memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku, bila genaplah kerjaku, menang berkat-Mu, lagu maupun takkan menakutkan penuh. Tunggu itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangan yang memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Para pekerja, para pengajar, dan lain-lain agar tetap sehat dan tetap semangat. Kita berdoa untuk GBI, RSDI, segala rumah sakit baptis yang membutuhkan APD, GBI, PPD Banyumas, dan GBI Karangpucung. Hamba Tuhan dan jemaat tetap dalam kasih Kristus, kehidupan dan kesehatan jemaat GBI Karangpucung. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
bersyukur kepada Engkau karena kami boleh memiliki kepercayaan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menebus dosa-dosa kami, yang membuat kami berkemenangan, boleh menghadapi setiap tantangan maupun pencobaan. Engkau selalu menyertai dan Engkau selalu menghibur dan memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami berada di dalam bangsa Indonesia, kami menjadi bagian. Biarlah kami boleh berdoa, kayak Kau memberkati para pemimpin bangsa ini, berdoa untuk presiden, wakil presiden, berdoa untuk eselon tertinggi sampai eselon rendah, para menteri semuanya yang mendukung di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau memberkati Bapa setiap keputusan-keputusan demi kesejahteraan masyarakat, demi kesembuhan, pemulihan masyarakat. Berkati ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati agar setiap pendanaan yang dibutuhkan oleh pemerintah kami yang dicurahkan bagi masyarakat yang memang memerlukan, Engkau jauhkanlah dari segala nilai-nilai korupsi atau nilai-nilai negatif. Engkau menolong Bapak agar semuanya boleh berjalan dengan baik, bahkan dengan pembagian yang aman, sehingga tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan kekecewaan, tetapi semuanya boleh bersuka cita oleh karena apa yang menjadi milik mereka, menjadi kebutuhan mereka dijawab oleh karena kemurahan Tuhan memakai para pemimpin kami ini. Berkati juga untuk setiap kami, para masyarakat yang juga ambil bagian bahu-membahu, mungkin para pengusaha ataupun masyarakat yang miskin sekalipun, ketika mereka mau dan punya kerinduan untuk berbagi berkat, berkatilah ya Bapa. Sungguh luar biasa, kami semua menggunakan iman di dalam Engkau, kami semua menggunakan keyakinan untuk menjadi berkat, untuk berbagi kasih. Berkati ya Bapa, mungkin ada yang mampu memberikan lebih, ada yang mampu memberikan secukupnya. Engkau menolong Tuhan agar bangsa ini boleh terlepas dan terbebas dan berkemenangan dari pandemi COVID-19 ini. Kalau di tempat lain ada yang sudah berhasil, namun ternyata ada persoalan baru di tempat kami, di bangsa ini. Terus berjuang Bapak, pertambahan kasus semakin banyak, tetapi juga perjuangan para medis, perjuangan para masyarakat juga semakin baik, bekerja sama dengan tentara, polisi, dan seluruh bagian elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana mengingatkan umat, mengingatkan lingkungan, mengingatkan sesamanya untuk berjaga-jaga melakukan apa yang jadi bagian, itu memakai masker, diam di rumah saja, dan yang lainnya. Berkatilah ya Bapak. Bapak, kami berdoa kiranya dengan kepedulian kami semua boleh menolong mempercepat pemulihan dan menghentikan kasus, sehingga semuanya boleh pulang nantinya dalam keadaan sembuh. Kami boleh kembali bebas melakukan segala pekerjaan yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat, sehingga bangsa kami boleh kembali maju dan boleh berkembang dan boleh semakin meningkatkan kualitas di dalam diri bangsa ini, termasuk juga kualitas di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati agar kami yang ada di rumah, kami yang berjuang tidak mendapatkan suatu kebosanan, kelelahan, tapi kami mendapatkan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Kuasa Tuhan memampukan kami untuk terus mendoakan mereka yang membutuhkan, untuk terus menolong mereka yang membutuhkan, untuk terus juga berdoa kiranya Tuhan campur tangan mukjizat akan terjadi dan rencana Tuhan yang terbaik boleh terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Kami tidak tahu sampai kapan bangsa ini akan mengalami ini, tapi kami terus berharap pada waktunya maka semuanya akan indah. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau memberkati YBI, YSBI, GGBI, seluruh BPD Banyumas, khususnya gereja-gereja yang ada, seluruh jemaat, dan juga khususnya GBI Karangpucung. Berkatilah ya Bapak, baik di dalam pelayanan, baik dalam ibadah kami, baik di dalam apa yang menjadi bentuk organisasi, baik dalam kecukupan, bagaimana di dalam YRSBI ada rumah sakit yang berjuang untuk menyembuhkan, membutuhkan APD, dan juga ada biaya-biaya yang diperlukan juga dalam YBI. Ada kekurangan pendanaan, namun Engkau yang memberkati, mencukupkan Tuhan. Terima kasih untuk kerjasama gereja-gereja yang ambil bagian, bekerja sama dengan jemaat-jemaat yang ada. Berkati mereka Bapak sehingga punya kerinduan yang besar. Kami percaya kami tidak akan mengalami kerugian, bahkan kami akan menjadi berkat luar biasa. Berkati ya Bapak, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan
Hiburkan para hamba Tuhan. Kalau ada berkat yang boleh diterima oleh mereka untuk perpanjangan hidup, biar itu boleh menjadi berkat yang sungguh luar biasa dan penuh rasa syukur, dipakai dengan luar biasa, sehingga pelayanan para hamba Tuhan ini boleh tetap fokus dan boleh menjadi berkat. Berkatinya Bapa para hamba Tuhan, mereka yang mungkin berkecukupan boleh menjadi berkat bagi yang berkekurangan. Mereka yang berkekurangan boleh terus berharap hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia, tapi mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami berdoa Bapa, kiranya mereka dimanapun mereka berada, termasuk kami adalah hamba Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh disertai oleh Tuhan, boleh tetap semangat di dalam melayani, kami boleh tetap antusias untuk memberikan pelayanan baik kepada umat maupun kepada keluarga kami. Terlebih kami melayani Tuhan adalah bentuk yang utama. Bapa, biarlah kami belajar untuk memberikan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat GBI Karangpucung, kiranya memberkati kehidupan mereka. Ketika mereka mungkin ada yang merenung, ada yang memikirkan mengenai hari ini, mengenai hari esok, berkatilah ya Bapa. Kami juga bersyukur kalau menurut sejarah gereja kami berulang tahun pada hari ini, ulang tahun yang ke-30. Namun kami juga mendapatkan pesan ucapan selamat ulang tahun dari GGBI bahwa tanggal 1 Mei kami berulang tahun. Tanggalnya tidak menjadi persoalan. Yang terpenting sudah 30 tahun kami berjuang di dalam Tuhan, kami melayani Tuhan. Gereja ini boleh bertumbuh bersama, biarlah gereja ini semakin menjadi berkat. Jemaatnya juga semakin menjadi berkat, semakin bertumbuh dewasa baik dalam kerohanian, di dalam pengenalan cinta akan Tuhan, cinta akan gereja, cinta kepada para hamba Tuhan yang melayani, dan juga peduli akan perkembangan pertumbuhan gereja, khususnya di dalam hal kualitas kerohanian. Bapa berkati agar kami semua boleh bertumbuh pakai hamba-Mu yang saat ini dipercaya bersama dengan keluarga untuk melayani di tempat ini, boleh memberikan bagian kami itu menanam, bagian kami juga mungkin menyiram. Kami berdoa kiranya pertumbuhan yang Engkau berikan sungguh menjadi nyata. Generasi-generasi kami, anak-anak muda, keluarga-keluarga muda boleh menjadi penerus bagi gereja ini. Mereka tidak gentar menjadi perancang-perancang gereja, jadi ketua perancang. Mereka tidak gentar menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak takut untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Mereka tidak takut untuk peduli. Mereka tidak takut untuk memulai komunikasi bagaimana membangun. Mereka tidak takut lagi untuk mulai memikirkan mengajak teman-teman, mengajak saudara seiman, bagaimana memikirkan perkembangan pertumbuhan gereja, tidak menjadi jemaat-jemaat yang pasif, tetapi menjadi jemaat-jemaat yang aktif, di mana saling menjadi berkat. Bapa, 30 tahun, inilah pertumbuhan gereja Baptis Indonesia Karangpucung. Tetapi kami percaya, mungkin dalam keadaan yang seperti sekarang ini, pertumbuhan kami percayakan dalam Engkau, dan kami boleh merasakan, walaupun mungkin ada yang menilai sedikit sekali pertumbuhannya, biarlah itu memacu kami sebagai jemaat, sebagai gembala sidang untuk menambahkan apa yang sedikit itu. Kiranya lama-lama akan menjadi bukit. Kami berdoa Bapa, biar semakin diberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, di tempat dimanapun berada, di pos PI kami di Pekuncen, kiranya Engkau memberkati. Di Lumbir, kami berdoa kiranya ada di Majenang, namun semuanya Tuhan menjadi satu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Oleh sebab itu pimpin kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang dipercayakan. Pimpin jemaat-Mu agar ada orang yang tergerak untuk dipercayakan melayani Tuhan, karena tidak bisa semuanya dikerjakan oleh 1 orang, 2 orang, 5 orang. Perlu banyak orang. Berkati ya Bapa, kiranya semakin banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, dan kami berharap juga kiranya ada orang yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kami berdoa Bapa, siapapun mereka, mungkin kami perlu menunggu waktu. Kami berdoa kiranya itu akan terjadi. Generasi Karangpucung ini akan memberikan nama harum bagi nama Tuhan, bukan hanya bagi gerejanya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati persembahan kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi pelayanan bersama. Engkau juga memberkati, tetap semangat bagi kami ketika kami ada di rumah. Kami diberikan penghiburan, kekuatan, kesehatan, semangat, antusias untuk menantikan hari esok, berharap hari esok jauh lebih baik daripada apa yang terjadi. Tetapi kami berupaya untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Inilah kami ya Bapak,
terimalah seluruh doa kami. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dengan segala aktivitas kami, dengan segala rencana kami, mungkin kami ada yang punya tugas atau rencana keluar atau apapun, jaga lindungi kami agar kami dijauhkan dari segala bahaya, dari segala niat jahat. Pimpin lindungi kami juga dari segala apa yang menjadi persoalan saat ini, COVID-19. Biar kami boleh diamankan Tuhan. Berkati agar Karang Pucung tetap kondusif seperti saat ini. Dan inilah seluruh doa kami. Bapak Ibu saudara yang kasih, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam ibadah bersama. Kiranya tetap semangat. Kita akan kembali beribadah pada minggu yang datang, dan juga ada ibadah tengah minggu jam doa Rabu. Kiranya Tuhan memberkati dan kita boleh semakin bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat.